Ya, ini adalah hadis pertama mengenai Lailatul Qadar dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, keyakinan sempurna dan harapan ikhlas untuk memperoleh pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi ketika seseorang itu beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, dia membaca Al-Quran, dia salat, dia zikir, ataupun dia bersedekah, ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka Allah memberikan jaminan lewat lisan Nabi akan diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Tentu dengan syarat iman, ya, iman dan ihtisab. Jadi ketika dia lakukan ibadah pada Lailatul Qadar, bukan karena dia ikut-ikutan orang. Ketika orang banyak beribadah dia ikut-ikutan, ataupun dia berbangga-bangga diri dengan amalnya, gitu kan. Dia merasa ingin terlihat di depan orang hebat, ingin terlihat di depan orang ahli ibadah. Jadi bukan seperti itu, tetapi dia lakukan itu semua ibadah yang dia lakukan di malam Qadar itu atau di Lailatul Qadar dengan ikhlas karena Allah, ya, dengan iman dan ihtisab, yakin akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi ciri utama ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi salah satu ciri, ya, yang paling mendasar ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ketika dia ada perubahan di dalam dirinya ke arah perubahan yang lebih baik. Tentu dalam hal ini adalah dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa, ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Lalu dia memperbaiki dirinya untuk lebih baik, ya. Jadi dia bertobat kepada Allah, ya, menyesali atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi, dan dia mengganti segala amalan-amalan buruknya itu, perbuatan buruknya itu dengan amalan yang baik, dengan. Dan inilah ciri yang paling menonjol ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, gitu. Jadi adanya perubahan yang lebih baik dari dirinya, sehingga pastilah ketika seorang ini sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, ya, menyesali segala perbuatannya, dan tepatnya di malam Qadar atau di Lailatul Qadar, maka pasti Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Jadi secara singkat, ketika kita ingin tahu apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, maka lihat saja diri kita, ya. Apakah ketika kita setelah lewat Ramadan ini, setelah 11 bulan ke depan, apakah ada perubahan dalam diri kita atau tidak? Apakah ada peningkatan dari amal soleh kita, peningkatan dari ibadah kita, ataukah malah menurun, atau sama saja? Itu merupakan tanda, ya, bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Jadi ketika kita bisa mempertahankan ibadah kita di bulan Ramadan ini, ya, bahkan meningkat di 11 bulan setelahnya, maka dipastikan hamba ini berkemungkinan, ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jika seorang hamba itu dia malah menurun, atau malah dia kembali kepada perbuatan maksiatnya, kembali kepada perbuatan dosanya di 11 bulan mendatang, maka dipastikan Allah tidak mengampuni, ya, mengampuni dosa-dosanya, dan tidak mungkin orang seperti ini mendapatkan malam kemuliaan atau malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, tentu intinya adalah ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik, ya. Inilah hadis pertama yang berkaitan tentang Lailatul Qadar. Lalu ini ada hadis kedua, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa ketika 3 bulan Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya bulan Ramadan telah tiba kepada kalian.
yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikannya. Dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang malang. Ya. Jadi tentu hanyalah orang yang memiliki iman gitu kan, ketika dia masuk bulan Ramadan tentu orang pasti tahu gitu kan akan satu malam yang tentu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Dan pastilah orang-orang yang memiliki iman yang baik, dia akan senantiasa meraih malam tersebut dengan usaha yang keras, dengan amal soleh, dengan memaksimalkan ibadah gitu kan. Tetapi ketika seseorang tersebut tahu tetapi tidak berusaha untuk mengamalkannya, malah dia bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, tentu orang ini akan terhalang dari kebaikan, ya, akan terhalang dari memperoleh kebaikan dari malam itu. Bahkan dia dikatakan menjadi seorang yang sangat rugi atau seorang yang malang, ya. Jadi baiknya ketika kita berada, Allah izinkan telah sampai ke bulan Ramadan, khususnya berada pada 10 hari terakhir, maka kita maksimalkan ibadah kita, ya. Kita tingkatkan amal saleh kita, baca Al-Quran kita tingkatkan zikir kita, ya. Kita tingkatkan doa kita bersungguh-sungguh pada Allah, tingkatkan iman kita, ya, dan bertobat kepada Allah bersungguh-sungguh menyesali perbuatan